Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alvinia Susanti Putri dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lagi mengenai materi protein. Mungkin di telinga teman-teman udah gak asing lagi kan ya apa itu protein? Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung simak slide berikutnya. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, apa sih pengertian dari protein? Yang kedua, penggolongan dari protein. Yang ketiga, struktur dari protein. Dan yang terakhir, apa saja sih jenis-jenis dari protein? Tahukah kamu apa itu protein? Secara garis besar, protein dapat didefinisikan sebagai zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Berdasarkan bentuknya, protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, protein serabut. Protein serabut merupakan protein yang berbentuk panjang dan paralel dengan beberapa ikatan silang. Protein serabut yang berbentuk panjang dan terikat bersama-sama sebagai fibril-fibril oleh ikatan hidrogen, tidak larut dalam air, sehingga ketidaklarutан ini mengakibatkan gaya antar molekul yang kuat. Contohnya seperti keratin. Keratin itu terdapat pada rambut, kuku, bulu, dan tanduk. Kedua, pada kolagen. Kolagen terdapat pada jaringan penghubung. Ketiga, fibroin terdapat pada sutra, dan miosin yang terdapat pada otot. Protein serabut ini berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut encer, baik larutan garam, basa, ataupun alkohol. Berikut, protein memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Yang pertama, sebagai pembentukan hormon. Yang kedua, sebagai alat penyimpan molekul. Yang ketiga, sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang keempat, pembentukan antibodi. Yang kelima, sebagai penyeimbang cairan. Yang keenam, perbaikan dan perawatan jaringan tubuh. Yang ketujuh, pembentukan enzim. Dan yang kedelapan, membantu metabolisme tubuh. Berdasarkan komposisi kimianya, protein dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, protein sederhana. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari susunan asam amino tanpa ada gugus lainnya. Contohnya enzim ribonuklease. Yang kedua, protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein yang terikat pada gugus prostetik. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, hemoprotein, fosfoprotein, dan metabloprotein. Berdasarkan strukturnya, protein dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, dan yang terakhir struktur kuarter. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam-asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk delta helix. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier merupakan interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain.
melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Dan yang terakhir, struktur kuarter. Struktur kuarter merupakan struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Fe3+. Berdasarkan jenisnya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. Yang berikut protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan yang lain mengandung protein tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman, semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.